Alhamdulillah jatah saya tidak diambil oleh para pembicara terdahulu. Karena tadi tepuk tangan kita sudah luar biasa dan para pembicara tadi luar biasa. Namun saya lihat tadi tepuk tangannya hanya 2-3 kali. Bagaimana kalau saya ajak dulu kita tepuk tangan yang panjang? Mari tepuk tangan yang panjang. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, pada pagi sampai siang hari ini kita bisa berada di tempat di masjid yang sangat berbahagia ini, berkumpul bersama-sama dengan nuansa yang luar biasa. Tentunya nuansa ini tidak terlepas dari buah karya yang telah diprakarsai, dirancang oleh seorang putra bangsa yang sangat luar biasa, yaitu Ayahanda Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang, Magister Pertanian. Untuk itu Ayahanda yang saya hormati beserta Umi dan seluruh keluarga, secara pribadi saya sangat mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak kepada saya yang memang sekian tahun saya mengikuti berita-berita tentang Al-Zaitun yang memang luar biasa. Dan tadi malam saya sampai jam 10 malam Pak di tempat ini, dan alhamdulillah saya langsung disodorkan untuk berbicara sepatah dua patah kata, sehingga saya sangat berterima kasih atas kesempatan itu. Maka kepada Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para guru besar, pimpinan lembaga universitas yang saya hormati, dan juga pimpinan agama yang saya cintai, saudara-saudara saya sebangsa setanah air yang saya cintai, hari ini betul-betul saya secara pribadi merasakan Indonesia itu benar-benar indah yang luar biasa. Izinkan saya kembali dalam orasi ini mundur sedikit pengalaman saya awal-awal saya bertugas di daerah Jawa Barat. Saya bertugas tahun 1984 di daerah Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya. Saya sebagai putra Batak dari kampungnya Bapak Pendeta Gomar Gultom. Seperti yang disampaikan Syekh tadi, di kampung kami itu, kalau boleh dikatakan kampung Batak itu sebenarnya kampung yang miskin Pak ya. Maka tadi saya merinding bulu roma saya dengan konsep yang telah disampaikan Syekh, bagaimana pendidikan ke depan. Karena kalau kita mau melihat di kampungnya Pendeta Gomar itu, sesungguhnya kalau kehidupan masyarakat sangat menyedihkan ya Pak. Tetapi puji Tuhan, dengan kesedihan itu konon kurang lebih 2 bulan yang lalu terbersit di mass media
bahwa di Indonesia ini sarjana terbanyak secara frekuensinya adalah suku Batak. Begitu Pak ya? Puji Tuhan, kembali lagi. Nah, saya bayangkan apalagi konsep tadi yang dicanangkan dari Al Zaitun ini, dan saya percaya istilahnya Pak Gomar tidak ada istilah mudah-mudahan. Yang ada itu adalah Tuhan pasti berkati. Kita percaya Tuhan pasti berkati, bahwa konsep dari Bapak kita, orang tua yang kita hormati dari tempat ini akan terwujud pada waktunya. Nah, kata dan kalimat pada waktunya ini yang ingin saya tambahkan dari versi saya, dari bidang saya, di bidang sesungguhnya di bidang pertahanan. Jadi pada waktunya, saat ini kita berkumpul seperti ini, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa minum bersama-sama. Karena apa? Karena aman, bukan karena kepintaran kita. Tepuk tangan untuk aparat pertahanan kita yang bisa menjaga NKRI ini sampai sekarang tetap kokoh kuat negara kita. NKRI harga mati, kata Bapak Rektor, Bapak Profesor Wawan tadi. Betul Profesor, NKRI harga mati. Nah, bagaimana konsep untuk NKRI harga mati? Tentu tadi dikatakan adalah bagaimana sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya? Dan tadi juga saya katakan alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak pembicara terdahulu tidak menyinggung bidang saya ini. Maka dari situ saya izin menyarankan kepada Bapak saya, Syekh Panji Gumilang, mohon supaya nanti di pendidikan di lembaga kita ini juga dimasukkan materi-materi yang menyangkut bela negara, supaya jangan terjadi seperti apa yang disampaikan dosen saya dari UNJ, Ibu Profesor tadi. Jangan ada lagi di negara ini yang hanya mencari sesuatu, hanya mengisi kantongnya. Begitu Bu ya, Ibu Prof ya. Jangan. Tetapi kita dahulukan adalah bagaimana negara ini aman. Terima kasih Bapak yang saya hormati, pimpinan lembaga di sini dan juga seluruh perangkat lembaga di sini. Mohon izin kalaupun mungkin bahasa saya tidak begitu pas, karena sekali lagi saya baru kali ini hadir di sini dan ternyata jauh dari bayangan saya. Tadi malam saya datang, tempat ini luar biasa. Kemudian begitu sampai saya di tempat ini, saya melihat wajah-wajah yang penuh kasih sayang, penuh persahabatan, penuh persaudaraan. Tidak ada yang bertanya, kamu orang Batak, kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, kamu orang Ambon. Tidak ada. Bahkan di ruang makan tadi diperkenalkan kepada saya saudara-saudara kita yang datang dari negeri tetangga. Tepuk tangan kepada saudara kita dari negeri tetangga. Untuk itu, sebagai bagian dari kehidupan yang sering kami angkat di dalam materi kehidupan kami, yaitu kalau kita melihat di lingkungan pesantren ini yang penuh dengan kehijauan. Mengapa hijau? Dan untuk apa hijau? Khususnya bagi kami tentara angkatan darat, hijau, maka kita bergerilya di tempat yang hijau ini. Maka suatu saat kalaupun terjadi pertempuran, terima kasih kepada Syekh, kami akan bergerilya bersembunyi di tempat yang hijau ini. Ini juga sesuatu yang kita lupakan.
Maka kalau kita lihat sekarang ini berlomba-lomba membangun perumahan, merusak alam, merusak gunung, merusak hutan, maka mungkin juga kita nggak menyalahkan Poros HKBP mencanangkan bagaimana hutan di Tapanuli. Karena saya sebagai mantan prajurit yang sudah pensiun purna, tetapi pengalaman masa lalu itu sangat indah. Pengalaman masa lalu sangat indah. Maka kami mantan-mantan prajurit yang sekarang sudah menjadi dosen ini, berkat pengalaman itu bisa kita berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat melalui kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditanamkan oleh para dosen kepada saya. Maka izinkan saya pada kesempatan ini mengangkat satu topik atau permasalahan yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh kita yang kita hormati, yaitu dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari pulau-pulau. Negara kita nih diapit oleh 2 samudra dan 2 kepulauan. Terima kasih. Ini Syekh mengatakan begini, berarti saya lanjut ini. Terima kasih. Jadi tadi belum ada yang menyebutkan berapa jumlah pulau kita. Saya mau beritahu jumlah pulau kita kurang lebih 17.845 buah pulau. Supaya gampang menghafalnya, 17 Agustus 1945. Coba kita bayangkan, itu belum masuk Pulau Samosir. Sebegitu besarnya Pulau Samosir tidak dihitung. Setiap saya tanya kenapa tidak dihitung, nggak ada yang tahu. Ini wawasan Nusantara, wawasan Nusantara. Kenapa Pulau Samosir nggak pernah dihitung? Sementara Singapura yang hanya 1 titik begitu besarnya namanya di dunia. Oh, ternyata masalahnya cuma 1, karena yang dihitung hanya yang dikelilingi air laut. Sementara kampungnya Pak Gomar Gultom dikelilingi air tawar sehingga tidak dihitung. Tepuk tangan kepada Pak Gomar. Maka dari situ Bapak Ibu yang saya hormati, secara teori izinkan saya untuk menggarisbawahi apa yang telah dikatakan oleh para pendahulu tadi dari sudut wawasan Nusantara. Sebenarnya saat ini kita wawasan Nusantara ini, Pak. Saat ini inilah wawasan Nusantara. Pakaian macam-macam, cara duduk macam-macam, cara bicara macam-macam, ya kan? Nah kalau gitu apa? Bahwa wawasan Nusantara yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang yang pertama merupakan salah satu konsep politik dalam ketatanegaraan kita. Artinya kalau kita bersatu begini, dunia pun takut melihat kita. Dunia takut melihat kita. Tetapi kalau kita belum apa, Batak, Jawa, Ambon, wah kacau kita ini. Coba kita nih, misalkan saya ini orang Batak, begitu saya bernyanyi oleh sio sayang ladi lale, tentu orang Ambon senang. Saya sampai di Jawa Barat, saya bernyanyi tente ingen kunaon kantunkeun abdi, tente ingen kunaon kalepatan diri. Maka saya bukan lagi Batak itu, tetapi adalah orang Batak yang mengabdi di Jawa Barat. Begitu pergi ke Jawa Timur, kita ingat Jembatan Merah. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami wawasan Nusantara itu, kita bersatu seperti ini. Dari versi pertahanan kita akan bersatu dan tidak akan ada bisa mengganggu. Dunia pun akan hormat dan segan kepada kita.
Inilah kira-kira orasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!